wabarakatuh. Pertemuan pertama mata kuliah pemrograman web dasar, kita akan bahas mengenai kontrak perkuliahan dan konsep dasar pemrograman web. Baik, kita akan bahas mengenai pengenalan pemrograman web. Web tidak sama dengan internet. Internet adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global yang disebut dengan TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket. Nah, ini digunakan untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Selanjutnya untuk web, ini salah satu aplikasi yang berisi dokumen-dokumen multimedia termasuk teks, gambar, animasi, dan video yang di dalamnya menggunakan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol dan diakses melalui browser. Secara singkat, perbedaan internet dan web yakni internet itu merupakan hardware sedangkan web merupakan software. Istilah lainnya yaitu situs web atau website. Situs web ini adalah kumpulan dari halaman web yang sudah dipublikasikan di jaringan internet dan memiliki URL. Ini bisa diakses oleh semua pengguna di internet. Kemudian HTTP atau Hypertext Transfer Protocol ini digunakan untuk mentransfer dokumen dalam World Wide Web atau WWW. World Wide Web ini merupakan halaman website yang dapat saling terkoneksi atau hyperlink dalam menyediakan beragam informasi. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai perbedaan Uniform Resource Locator dan Uniform Resource Identifier. URL atau Uniform Resource Locator ini rangkaian karakter menurut suatu format standar tertentu yang digunakan untuk menunjukkan alamat suatu sumber dokumen dan gambar di internet. URL ini digunakan browser untuk mengidentifikasi sumber daya di internet yang dituliskan dalam satu baris teks. URL menunjuk ke suatu halaman web yang menggunakan scheme tanpa menggunakan kode fragment. URL juga ini merupakan bagian dari Uniform Resource Identifier, contohnya http stimicmulticom.ic.id. Selanjutnya untuk Uniform Resource Identifier merupakan untaian karakter yang digunakan untuk mengidentifikasi nama, sumber, atau layanan di internet. Nah, Uniform Resource Identifier ini digunakan browser untuk mengidentifikasi dokumen tunggal dan dituliskan dalam satu baris teks. Resource dengan lokasi atau nama. Uniform Resource Identifier ini menunjuk ke suatu halaman web termasuk lokasi kode fragmentnya dan scheme. Contohnya http stimicmulticom.ic.id/profile/history.html. Nah, scheme ini menandakan protokol TCP/IP. Contohnya http, https, FTP, dan sebagainya. Kemudian konsep web statis dan dinamis. Web statis ini jenis website yang penggunanya tidak bisa merubah konten dari web tersebut secara langsung menggunakan browser. Interaksi yang terjadi antara pengguna atau klien dan server hanyalah seputar pemrosesan link saja. Sedangkan kalau web dinamis, jenis website dengan interaksi yang terjadi antara pengguna dan server yang sangat kompleks, di mana seorang klien dapat mengubah konten dari halaman tertentu dengan menggunakan browser. Request yang dikirimkan oleh pengguna dapat diproses oleh server untuk kemudian ditampilkan dalam isi yang berbeda-beda menurut alur programnya. Jenis pemrograman web secara umum terdiri dari dua. Yang pertama, client-side scripting dan server-side scripting. Client-side scripting ini adalah salah satu jenis bahasa pemrograman web yang proses pengolahannya dilakukan di sisi klien. Nah, proses pengolahan client-side scripting ini dilakukan oleh web browser sebagai kliennya. Contohnya HTML, XHTML, CSS, JavaScript, XML atau Extensible Markup Language. Selanjutnya untuk server-side scripting ini merupakan bahasa pemrograman web yang pengolahannya dilakukan di sisi server. Maksud server di sini yaitu web browser yang di dalamnya telah mengintegrasikan komponen web engine. Contoh ASP atau Active Server Page, PHP Hypertext Preprocessor, kemudian JSP Java Server Page. Selanjutnya arsitektur aplikasi berbasis web, client-side scripting.
Pertama, ini PC dari sisi klien melalui web browser merequest halaman website dengan menginputkan URL tertentu. Kemudian di web server akan mengecek apakah request yang diminta adalah client side scripting atau server side scripting. Jika client side scripting, maka web server akan merespon ke PC client dalam format HTML. Kemudian arsitektur aplikasi berbasis web, server side scripting, klien melalui web browser akan merequest dokumen, kemudian di dalam web server akan mengecek apakah server side scripting atau client side scripting. Jika server side scripting, selanjutnya akan melakukan pengolahan dalam basis data dan diterjemahkan bahasa pemrograman PHP, kemudian akan direspon dalam bentuk HTML ke PC client. Selanjutnya, komponen penyusun web statis, bahasa pemrograman, baik itu client-side scripting dan server-side scripting. Kemudian web editor ini digunakan untuk mengetikkan perintah-perintah dokumen web seperti Notepad, Dreamweaver, Sublime, dan sebagainya. Selanjutnya, web browser. Ini merupakan program yang digunakan untuk menampilkan dokumen-dokumen web dalam format HTML seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, dan sebagainya. Selanjutnya, image editor, ini program aplikasi juga yang berguna untuk melakukan pengolahan gambar atau image yang akan kita tampilkan dalam web kita, seperti ada Photoshop, CorelDRAW, dan sebagainya. Selanjutnya, untuk perkembangan web 1.0 ini merupakan teknologi web generasi pertama yang merupakan revolusi baru di dunia internet karena telah mengubah cara kerja dunia industri dan media. Contohnya situs berita CNN.com atau situs belanja bineka.com. Untuk perkembangan web 2.0 ini diperkenalkan pertama kali oleh O'Reilly Media pada tahun 2004. Untuk perkembangan web 3.0, ini teknologi web lebih ke arah web cerdas atau web dengan engine kecerdasan buatan yang lebih memudahkan pengguna dalam berinteraksi. Contohnya web semantik, cloud computing, dan sebagainya. Kategori website yang pertama, website personal. Ini situs yang digunakan untuk menceritakan tentang biografi diri, pengalaman pribadi, dan sebagainya. Contoh blog pribadi. Nah, selanjutnya ada website komersial. Ini situs yang dipakai untuk menunjukkan produk dan jasa suatu perusahaan, melakukan transaksi penjualan online, dan domain yang biasa digunakan itu .com, .co.id, dan sebagainya. Website instansi pemerintahan, ini jenis situs yang hanya boleh digunakan untuk keperluan website pemerintahan resmi. Domain untuk negara Indonesia yaitu .gov.id. Selanjutnya website non-profit. Situs ini biasanya digunakan untuk yayasan, sekolahan, dan lainnya. Nah, domain yang digunakan itu .org dan .edu atau sebagainya. Selanjutnya untuk pengertian domain dan DNS. Domain dalam internet adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer ataupun internet. Nama domain ini juga dikenal sebagai kesatuan dari sebuah situs web. Contohnya slimicmulticom.ic.id. Nama domain terkadang disebut dengan istilah URL atau alamat website. Domain name system atau dikenal dengan DNS adalah sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang nama host atau nama domain dalam bentuk basis data tersebar dalam jaringan komputer. DNS juga diartikan sebagai layanan jaringan yang menerjemahkan nama situs web menjadi alamat internet. Top Level Domain atau TLD. Aturan penamaan domain ini diatur oleh organisasi pengatur domain yang namanya Internet Assigned Number Authority atau IANA. Nah, IANA ini mengatur pemakaian ranah internet tingkat atas yang disebut dengan istilah TLD. Country Code Top Level Domains atau CCTLD ini digunakan untuk kode negara atau wilayah. Contoh di Indonesia.id, di Malaysia.my, di Singapura.sg, di Inggris.uk, dan di Amerika Serikat.us. Nah, kita lanjut tentang hosting. Hosting ini merupakan jasa layanan internet yang menyediakan sumber daya server-server
untuk disewakan, sehingga bisa memungkinkan organisasi atau individu menempatkan informasi di internet berupa HTTP, FTP, email, atau DNS. Jenis-jenis hosting, yang pertama share hosting. Nah, share hosting ini menggunakan server hosting bersama-sama dengan pengguna lain. Satu server dipergunakan oleh lebih dari satu nama domain. Kemudian virtual dedicated server atau VPS. Proses virtualisasi dari lingkungan software sistem operasi yang digunakan oleh server. Selanjutnya dedicated server, ini penggunaan server yang dikhususkan untuk aplikasi yang besar. Colocation server, ini layanan penyewaan tempat untuk meletakkan server yang dipergunakan untuk hosting. Perbedaan web dan desktop, nah kalau web dikenal istilah interpreter, sedangkan di desktop itu compiler. Selanjutnya di web itu dikenal istilah markup, sedangkan di desktop itu script. Nah, di web itu dibuka dengan aplikasi namanya browser, sedangkan desktop itu file Excel. Baik, sekian untuk pertemuan mata kuliah pemrograman web dasar kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.